sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim lillahi junudis samawati wal ard wa kana Allaha aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahman akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathalul mu'mini laka mathalin nahlah akalat thayyiba wa wada'at thayyiba wa waqa'at falam taksir wa lam tufsid. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta ini yang sangat sempurna dan sangat lengkap dalam rangka untuk kebutuhan hidup, terutama kita manusia yang mulai dari Nabi Adam sampai dengan ila yaumil qiyamah tidak akan kekurangan sedikit pun. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan karena kasih sayangnya kepada kita umat manusia, alam semesta ini sudah Allah ciptakan, terutama di bumi ini memang diperuntukkan untuk kita makhluknya untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, apa yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu besar, nikmat yang tak terhingga, yang setiap harinya bisa kita nikmati, sudah pantaslah kita selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita yang selalu menjadi teladan bagi kita semua, guru terbaik bagi seluruh umat manusia, manusia terbaik dan nabi paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya nabi di antara ribuan nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan bisa memberikan syafaat termasuk kepada kita semua. Oleh karenanya mudah-mudahan kita senantiasa selalu bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau Rasulullah SAW dan selalu mempelajari sunnah-sunnah beliau dalam rangka kita ingin mencontoh, mentadaburi apa yang telah beliau lakukan melalui sunnah-sunnahnya, dan sehingga menjadi alasan asbab nanti Rasulullah SAW akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini subuh yang keberapa? Tiga atau empat ya? Empat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan bersama-sama bertolabul ilmi di Masjid Khairul Amal 2 ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini kita akan mencoba
belajar dari salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan hal itu kita bisa memantaskan diri menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang tidak baik. Karena dari salah satu contoh makhluk Allah ini sama-sama dalam satu spesies yang mungkin, namun ternyata mempunyai watak dan karakter yang berbeda. Jamaah rahimakumullah, jika kita menelisik di dunia pendidikan, kenapa urusan sekarang ini, urusan pendidikan karakter sangat ditekankan sekali? Karena memang kondisinya seperti ini. Karakter anak bangsa sekarang ini itu luar biasa, perlu dibenahi. Kalau presiden kita dengan mengatakan apa, revolusi mental ya. Kalau ada Habib Rizik dengan mengatakan revolusi akhlak, kurang lebih seperti itulah. Itu yang diperlukan, ini yang kita perlukan. Di dunia pendidikan ada kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Mungkin yang profesinya di sekolah ini, guru ini tahu. Ya, di rapot itu tercantum, atau mungkin bapak sekalian ada kan anaknya sekolahnya, pernah lihat rapotnya? Di rapot itu ada nilai kompetensi sikap, ada sikap spiritual, ada sikap sosial. Kemudian baru ada pengetahuan, ada keterampilan. Terkadang ketika kita melihat sebuah rapot, yang kita tuju pasti nilai-nilai 80, 90, lalu mungkin ada 60, ada 100 begitu ya, ditambah keterangan. Ini pasti kita tercuci itu, anak saya pinter, nilainya 90 semua atau 100 semua. Giliran kita lihat, anak saya nilainya kok semua 75, ngepres betul. Wah, ini kemudian timbul dalam diri kita, anak saya apa iya? Anak saya memang ada apa dengan anak saya sampai seperti itu. Tapi ada simbol-simbol nilai itu hanya ada pada dua. Ada sikap, ada dinilai pengetahuan dan dinilai keterampilan. Namun di dalam nilai sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial, ini tidak ada muncul nilai. Tidak ada muncul nilai itu. Dan dinilai sikap ini paling mentok cuman uraian, sebuah uraian cuman paling maksimal 2 baris. 2 baris, gak lebih dari itu. Sikap spiritual cuman 2 baris, sikap sosial cuman 2 baris. Yang lainnya isinya pengetahuan dan keterampilan. Bisa 2 lembar, selembar 2 lembar, porsinya lebih banyak. Padahal kompetensi yang dicapai oleh siswa itu, kalau istilah di pendidikan ada KI 1 sampai KI 4, ada 4 KI. Kompetensi inti. KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Tidak mungkin sebuah penilaian ini ngasal. Kenapa sikap spiritual diletakkan di yang pertama, sikap sosial ditaruh yang kedua, nyusul baru pengetahuan, kemudian keterampilan. Tapi kenapa porsinya sangat sedikit sekali, bahkan gak dilirik. Ketika kita melihat rapot pasti tertuju pada nilai-nilai tadi.
nilai pengetahuannya, baru keterampilannya, baru ke atas sikapnya. Itu pun kalau dibaca, gitu ya. Nah, oleh karenanya, mohon maaf, inilah sistem yang harus diperbaiki. Kenapa orang pinter-pinter ini ya? Kenapa anak dididik untuk bisa menjadi dokter, untuk bisa jadi polisi, untuk bisa jadi anggota dewan mungkin, profesi apapun bentuknya, karena ininya cerdas, atau mungkin keterampilannya, terampil sampai bisa membuat apa mungkin drone, pesawat terbang dan yang lain. Namun karena memang kurang terasah di sikapnya ini, baik spiritual maupun sosial, ini ranah karakter. Nah ini, yang dua paling utama adalah urusan di sini. Karakter kan urusan kolbu ya. Kalau yang pengetahuan dan keterampilan urusan, dikhawatirkan ketika porsinya hanya difokuskan pada dua yang akhir, maka wajarlah banyak orang pinter-pinter tetapi sampai dengan sekarang korupsi nggak bisa diberantas. Minteri. Nah, minteri. Karena urusan saya mau korupsi atau tidak bukan hanya urusan ini, tetapi urusan kolbu. Oleh karenanya PR besar, masalah karakter harus menjadi fokus titik utama. Kalau sininya sudah bagus, karakternya bagus, nggak mungkin. Jangankan mau korupsi, ada gurunya lewat, aduh ada guru saya itu di depan, mau nyusul ke zaman dulu kita ya, nggak berani ya. Itu begitu, saking waduh guru saya, saking hormatnya sebenarnya, begitu. Tapi luar biasa, anak-anak sekarang ketika dimulai, saya mencoba menerapkan di sekolah itu, ketika bertemu dengan bapak ibu gurunya, ketika bertemu dengan orang tua segala macam, salah satu pembelajaran yang sederhana, belajar karakter, dan itu tidak berbayar, gratis, hanya terkait dengan pembiasaan saja. Tangan kanan, kalau orang Jepang itu kayak mana? Gini ya, arigato, gitu ya, ya. Oh itu belajar karakter itu. Ganti saja, tempelkan Assalamualaikum. Betul. Luar biasa. Ini coba diterapkan. Saya terapkan. Dan ternyata saya sampaikan di depan wali murid atau di depan anak-anak semua, ketika dimanapun dia berada, kalau ada anak kemudian seperti ini ketemu orang Assalamualaikum, bisa dipastikan itu dari SD 4 Metro Timur, saya katakan begitu. Kejadian di saya beberapa malam yang lalu, saya sedang dengan keluarga makan di mana? Bebek belur itu di mana itu? Di Selikur ya, di PB atas itu. Lagi baru makan. Datanglah keluarga, ada anak 2 sama bapak ibunya. Jarak mungkin ada 5 meteran. Lari anak ini perempuan. Tuk. Pas di depan saya. Kaget istri saya, kaget orang tua mereka juga kaget. Loh, kenapa anak saya itu? Pas di depan saya, Assalamualaikum Pak. Langsung terbesit masalah ini. Ini perlu. Waalaikumsalam. Seperti itu. Hal yang sederhana tapi luar biasa, mengajarkan sebuah karakter. Nah ini siapa itu nak? Itu Pak Yasir. Itu bapak kepala sekolah saya. Oh begitu. Istri saya juga kaget, kok kayak gitu Bi. Nah ini contoh pendidikan karakter. Nah ini PR. Mulai dari kecil disitulah ditanamkan. Revolusi mental, revolusi akhlak dimulai dari hal yang sederhana, nggak berbayar, tapi membekas. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, diawali sekedar cerita, saking pentingnya ini. Kita coba akan belajar
dengan dua makhluk Allah yang bernama An-Nahl. Tahu? Enggak. Enggak tahu? Dalam Al-Quran. Kalau Al-Dubab, tahu? Enggak juga. Enggak juga ya. Ada dalam Al-Quran, terutama An-Nahl menjadi salah satu surat apa itu? Lebah, tahu lebah? Tahu, tawon. Yang kedua, kalau kita bola itu VS itu apa? Versus ya. Pertarungan Nahl versus Dubab. Dubab itu lalat. Tahu lalat? Nah, jadi banyak nama-nama hewan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang lain lagi apa? An-Naml, ada ya. Gitu. Apalagi? Al-Baqarah. Oh, ada juga. Apalagi? Gajah. Al-Fil. Nah, gitu kan ya? Ada. Nah, ini kita coba bahas ini karena ini terkait dengan pendidikan karakter antara An-Naml dan Al-Dzubab. Dari sepintas saja sudah paham kita kan ya. Nah, tapi kita coba dalami bareng-bareng. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan itu untuk pembelajaran bagi kita semua. Baik yang kita bahas An-Nahl ataupun Al-Dzubab. Bisa menggambarkan ini sama-sama mereka adalah binatang dari spesies serangga. Betul ya? Serangga, sama-sama serangga itu. Tapi mempunyai karakter yang mungkin 180 derajat berbeda. Ya, kalau kita bilang gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu. Bentuknya kurang lebih besarnya agak sama lah ya. Dikit lah. Dikit. Tapi saya tanya, pernah tahu nggak di mana rumahnya lalat? Pernah tahu? Gak pernah tidur juga. Tahu di mana ya? Dicari di mana ya rumah lalat ini? Tapi kalau dibilang tahu nggak rumah tawon, rumah lebah, pasti tahu ya. Punya rumah mereka. Pernah nggak kita dengar? Carilah ada ratu lalat. Gak pernah ya? Atau raja lalat? Gak pernah. Tapi kalau ratunya tawon, ratunya lebah, sering ya. Nah gitu. Dan rumahnya lebah itu rumah yang secara struktur itu paling sempurna. Paling sempurna. Ada segitiga, ada segi empat atau persegi panjang gitu ya. Kalau rumah lebah kayak mana? Apa itu namanya? Susunannya itu persegi 8 ya? 6 apa 8? 6 ya? Oh, ini ketika disandingkan dengan yang lain itu strukturnya luar biasa itu. Ketemu semua, rapat, nggak ada yang ini. Nah itu paling kuat, struktur paling kuat. Nah itu. Kemudian yang lain, kalau lebah sudah punya raja, hidupnya teratur, ada lebah apa namanya? Penjaga, ada lebah yang mencari makan gitu ya. Lebah pekerja namanya. Nah itu mereka saling bahu membahu, sudah tahu kerjaannya sendiri-sendiri. Ada enggak? Ada kerjasama antar lalat, misalnya begitu. Enggak pernah ada ya. Sendiri-sendiri dia. Rebutan, nganar macamnya, sana sini pokoknya sini. Pernah enggak ada sengaja lebah ganggu manusia gitu ya, sana sini. Nah, kalau lalat kerjaannya mengganggu, terbang sana sini. Apalagi kita lagi makan,
Gitu ya. Sebel gak kira-kira? Sebel ya. Apalagi makanan kita dihinggapi lalat. Aduh. Hal yang lain lagi. Mau gak kira-kira lebah itu hinggap di tempat yang kotor atau berbau busuk? Gak pernah kayaknya ya. Yang kita lihat itu lebah itu ada di bunga gitu ya. Ada di bunga lah kebanyakan itu, mengisap sari-sari bunga. Ada di buah-buahan, mengisap sari buah. Gimana dengan lalat? Di tempat sampah, di tempat yang kotor, mencari kalau bau busuk sedikit di situ pasti ada lalat. Heran. Kadang sudah kita tutup tali plastik kenceng, masih aja lalat itu didatengkan. Semakin banyak. Gitu. Jamaah rahimakumullah, ini dua makhluk yang sama satu spesies, namun watak dan karakternya berbeda. Allah Subhanahu wa taala memuliakan an-nahl atau lebah ini di dalam Quran surat An-Nahl di ayat 68 sampai 69. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di pegunungan, pepohonan, dan bangunan yang dibuat oleh manusia. Itu karena memang sudah kalam Allah. Di tempat-tempat yang dibangun kita oleh manusia. Mau. Pernah dengar apa ya? Kalau setahu saya ada istilah, tahu gegala? Pandai gegala? Gegala itu tawon, dia enggak nyengat, tapi madunya sekarang jadi idola. Kelanceng. Atau selain kelanceng apa namanya? Trigona. Trigona ya. Nah itu luar biasa. Kalau dulu kita lihat, itu kan di dalam bangunan gitu ya. Ini luar biasa ternyata itu. Punya madu yang punya khasiat lebih hebat gitu ya. Semua khasiat madu masih bagus ya. Nah itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, summa kulli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dzulula yahriju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kemudian makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya itu keluar minuman madu yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi di dalam perut lebah menghasilkan apa? Madu. Jadi madunya itu berasal dari diproses dulu, bukan yang dia menghisap sari makanan terus ditempelin, itu bukan. Kan? Allah sudah jawab di sini. Kalau yang ini terus ditempelin itu untuk buat sarangnya. Gitu. Nah sekarang kalau yang dihasilkan oleh lebah seperti itu sesuatu yang sangat baik. Sekarang kalau yang dihasilkan sama dubab, apa dubab tadi? Laler. Apa? Penyakit ya. Ada paling kalau mencok di makanan paling 10 itu. Atau terus
berak mungkin begitu ya. Cok lagi. Lalat ricuk lagi. Kalau kedatangan lalat seperti itu, karena memang membawa penyakit. Begitu. Dan jangan sekali-kali kita mengatakan kalau misalkan sudah ada lalat mengambil makanan kita, kita bisa mengambil makanan dari lalat itu. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak mau juga dong. Itu. Tapi sesungguhnya yang jadi perbedaan lagi adalah kalau lebah itu punya senjata nggak? Punya. Ya, mentuk dia. Nah, mentuk dia itu ya. Sama spesiesnya, tapi kok beda ya ininya ya. Nah, inilah kekuasaan Allah. Kalau lalat punya senjata enggak? Ya. Sesungguhnya lalat ini sangat lemah. Tuh. Lemah sekali. Cuma itu baca nasi ganggu kerjanya ganggu, tapi sebenarnya lemah gitu loh. Apa namanya? Balak babak kali ya. Resek. Baik. Sudah mulai tergambar ya, kenapa kita harus memilih mau jadi an-nahl atau dzubab. Barang yang sepele kecil, tapi menjadi pelajaran yang luar biasa bagi kita. Jamaah rahimakumullah, karena Allah sendiri mengatakan ini sebuah iktibar bagi kita, perumpamaan bagi kita. Allah mengatakan seperti itu. Kalau ada lalat mengambil dari manusia, jangan berharap kita bisa mengambilnya lagi. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 73 Allah berfirman tentang dzubab ini. Wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, dari manusia, mereka pun tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Begini. Maka ada Imam Syafi'i kurang lebih mengatakan begini. Ketika saya dihadapkan kepada 10 orang yang berilmu, insya Allah saya bisa. Apa kalau mendebat itu ya? Tapi saya akan kalah ketika berhadapan dengan satu orang yang bodoh. Gitu. Ini maksudnya ketika kita itu berdebat atau diskusi dengan orang yang bodoh, kayak gitu ya, gitu, maka kita nggak akan menang, karena pasti ngeyel terus gitu ya. Gitu. Inilah maka Allah melarang jidal, melarang debat. Tapi kalau sama orang yang berilmu, judulnya bukan jidal, berdiskusi, membahas sesuatu. Mereka nyambung diajak ngobrol, gitu ya. Begitu. Kemudian jamaah rahimakumullah, kenapa sekarang saya kembali tanya nih, kalau kita sudah coba mengupas antara lebah dan lalat, pilih jadi apa? Lebah. Bener ya? Ya. Ya, yakin bener. Pasti semua memilih itu. Nah, tapi terkadang dalam keseharian kita untuk menjalankan, untuk kita bisa seperti lebah, ini bukan perkara yang mudah. Baik menerapkan dalam kehidupan di keluarga maupun di masyarakat. Begitu. Tapi akan saya kasih rem ini. Kenapa kita tidak memilih hidup seperti lalat? Ya, yang kerjaannya tabiatnya merusak, kerjaannya tabiatnya membuat sesuatu yang jelek, gitu ya. Nah, ini sebagai nasihat untuk kita. Yang pertama, kenapa kita harus seperti lebah? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis riwayat Ahmad, Inna mathalal
mu'mini kamathalin nahlah akalat thayyibah wa wada'at thayyibah wa waqa'at falam taksir walam tufsid. Sesungguhnya perumpamaan mukmin itu seperti lebah yang dia makan adalah yang baik-baik, yang dia keluarkan juga yang baik-baik. Bila hinggap di sesuatu, maka ia tidak mematahkan atau merusaknya. Pernah melihat ranting pohon patah sama enggak ya? Pernah terus kemudian dia itu hinggap di bunga terus obrak-abrik bunganya rusak. Bahkan bisa jadi membantu malah ya, mengawinkan itu ya, membantu pembuahan. Masya Allah, yang keluar pun seperti itu. Kita manusia yang masuk ke dalam mulut kita belum tentu juga baik semua, baik juga keluarnya nggak ada yang suka juga. Nah ini yang dikeluarkan dari perut lebah madu, Masya Allah. Ibarat seorang mukmin itu seperti lebah yang makanannya pasti dari sesuatu yang baik, kemudian dia bisa mengeluarkan sesuatu yang baik. Oleh karenanya ini sebuah itibar bagi kita, ketika makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ada sesuatu yang baik, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan kita, kemudian kecerdasan kita pun yang muncul daripada pikiran kita adalah sesuatu yang baik juga. Kemudian alasan kenapa kita jangan sampai seperti al-jubal atau lalat, Allah pun sangat melarang kita punya sifat seperti itu. Nah ini Allah tegaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ini jadi pelajaran kita. Ini tabiat seorang lalat ini sebenarnya. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ajtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah banyak dari prasangka. Prasangka itu prasangka ya. Nah, berprasangka itu harus dijauhi. Berprasangka buruk apalagi gitu ya. Berprasangka baik pun menduga-duga gitu ya. Itu gak boleh. Yang benar itu kalau misalkan mendapatkan informasi, mungkin baik itu kebenaran atau mungkin sesuatu yang salah, itu yang lebih bagus adalah jangan kemudian bertanya ke yang satu, bertanya lagi ke yang lain. Apa iya dia seperti itu? Apa iya kemarin itu yang ini seperti ini? Walaupun sesuatu yang baik, apa iya kemarin itu yang dapat hadiah dari Pak Gubernur si Anu? Tanya lagi, nggak usah, temuin saja sumbernya. Itu kita bertambah juga. Oh iya betul. Oh iya. Nah selesai. Gak boleh menduga-duga atau mungkin berprasangka gitu. Di sini yang kata Allah. Kemudian inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Sebagian dari prasangka itu dosa. Karena gak boleh.
langsung aja ke orang langsung. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian daripada yang lain. Itu gak boleh kita sengaja mencari-cari kesalahan orang atau mungkin menggunjingnya gitu ya. Di belakang, kalau gunjing kan pasti gak mungkin di depannya ya, mesti di belakangnya ya. Nah itu, jangan mencari-cari kesalahan. Kemudian Allah melanjutkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman ahihi maitan fakarihtumu. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Ada kita yang mau makan bangkai? Enggak ya, apalagi bangkai manusia. Ada mungkin kisahnya, siapa itu dulu yang Sumanto yang terkenal itu, langsung viral itu. Jangankan bangkai manusia, kadang kita membeli ikan, kalau ikannya sudah busuk, mau gak kita beli? Gak mau. Walaupun itu halal. Ada 2 bangkai yang halal dimakan, ya, bangkai ikan dan. Tapi sesuatu yang busuk pasti kita tidak mau. Sesuatu yang busuk pasti kita bisa suka. Yang suka siapa? Dubang, lalat itu tadi. Maka kalau orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, suka usil, suka ngunjingin orang, sama persis karakternya seperti al-dubang. Nah, maksudnya seperti itu. Itu bagian dari karakter al-dubang. Apalagi makan bangkai saudaramu sendiri. Gitu. Artinya, kalau mencari-cari kesalahan orang kemudian makan dari kesalahan orang, ini makan sama saja makan makan jeleknya orang itu dimakan sama dia. Gitu kok, jadi apa itu? Itu. Kemudian wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Oleh karena jamaah rahimakumullah, apabila mungkin kita manusia tidak bisa terlepas dari dosa dan kesalahan, inilah fungsinya kita selalu banyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kalau di dalam diri kita banyak tersimpan, masih banyak tersimpan karakter-karakter lalat, maka bayangkan ketika kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, tangan saya kemarin sudah berbuat zalim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Bayangkan ada yang keluar dari tangan kita itu sesuatu yang jelek, terbang keluar gitu ya, gugur dosa-dosa dari tangan kita. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, mulut saya ini seingat saya kemarin sudah menzolimi orang, ya Allah. Saya sudah berkata kasar, ya Allah, kepada istri saya, sudah berkata kasar, ya Allah, kepada anak saya, ataupun yang lain. Istighfarkan itu, sadarkan bahwa itu sebuah kesalahan, akui bahwa itu kita bersalah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus istighfarkan semua, mulai dari mulut kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, sampai dengan akal kita. Mungkin kita sudah berpikiran buruk ke orang, berpikir pikiran yang kotor. Istighfarkan, astagfirullahaladzim. Tidak sampai di situ saja,
mungkin kita sudah berprasangka buruk dengan orang lain. Qalbu kita bersihkan juga, kita istighfarkan juga. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Saya dengan tidak sengaja ya Allah kemarin sudah menggunjing orang ya Allah. Ampunilah ya Allah kesalahan yang saya perbuat ini. Astaghfirullahaladzim. Bahkan yang paling dalam bukan sebuah kesalahan, hanya adab saja. Ketika kita sedang sholat, Allahu Akbar, ya Allah, burung saya ini sudah siang belum saya keluarkan. Itu ada. Kita sedang menghadap Allah, tapi kita kemana pikiran kita? Kalau kita nggak nyambung dengan Allah, istighfarkan juga. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya dalam sholat menghadap masih belum khusyuk juga. Kita istighfar. Disinilah orang yang paling baik adalah lebih baik mengkoreksi diri kita untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik daripada mencari kesalahan orang lain. Banyak kesalahan diri kita. Begitu. Baik, jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan contoh dari dua binatang ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk belajar menjadi orang yang lebih baik. Ketika kita sudah bisa membedakan dan mana yang harus kita pilih, waktunya lah kita sudah punya pilihan. Kemudian belajarlah mencontoh untuk bisa mengingat selalu bagaimana an-nahl. Karena contoh mukmin, seorang mukmin yang baik, Rasulullah SAW contohkan tadi, sama ibarat seperti lebah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu